Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengejutkan dunia. Setelah selama 3 hari melakukan blokade Selat Hormuz sebagai bentuk serangan balik atas kontrol penuh Iran. Ya, Amerika Serikat kembali membuat kejutan baru di tengah eskalasi perang di kawasan Timur Tengah. Ya, Presiden Donald Trump menyatakan pembukaan blokade Selat Hormuz setelah melakukan penutupan selama 3 hari. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengejutkan dunia. Setelah selama 3 hari melakukan blokade Selat Hormuz sebagai bentuk serangan balik atas kontrol penuh Iran. Presiden Trump melalui platform Truth Social menyatakan membuka blokade Selat Hormuz. Kejutan baru tersebut seiring dengan hasil positif pembicaraan antara pemerintah Amerika Serikat dengan China. Pembukaan blokade Selat Hormuz tentu menjadi angin segar bagi masyarakat internasional yang berharap perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel bisa mereda. Apalagi banyak negara yang bergantung kepada pasokan energi yang melalui jalur logistik strategis tersebut yang meliputi sekitar 20% pasokan minyak, produk petroleum, dan LNG dunia. Sementara itu, pemerintah Iran menuntut kompensasi atas kerusakan masif akibat serangan Amerika Serikat dan Israel di tengah langkah mediasi oleh negara-negara kawasan untuk mengakhiri perang. Juru pemerintah Iran seperti dikutip media menyatakan, estimasi total kerugian Iran mencapai 270 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 4.617 triliun rupiah pasca perang pada 28 Februari lalu. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, waspadai tarik ulur blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz, sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel, Profesor Ariwan Gunadi, pakar hukum bisnis dan perdagangan internasional, dan juga sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Santi Samdasani. Beliau adalah Ketua Perdagangan Internasional Kamar Dagang Entrepreneur Indonesia atau KIN. Langsung saja kita sapa ini, halo Prof. Apa kabar? Pak Pras, terima kasih atas kehadirannya di studio ya. Baik, dan langsung saja kita sapa ini. Halo, Bu Santi, apa kabar? Halo? Ya, halo Bu Santi. Apa kabar Ibu? Ya, baik saja. Baik, sepertinya kami mengalami gangguan komunikasi begitu ya dengan Ibu Santi. Langsung saja kita ke Prof. Aryawan ini terkait dengan perspektif hukum internasional ini, Prof. Kalau kita bicara mengenai langkah blokade yang sudah dilakukan oleh Amerika Serikat ya dalam beberapa hari terakhir lah bisa dikatakan dimulai hari Senin. Anda melihat seperti apa sih? Iya, memang kalau by law-nya secara hukum blokade maritim ini kan adalah satu tindakan yang memang cukup berbahaya ya, dalam tanda kutip nih bisa dianggap perang besar sebetulnya dalam tanda kutip. Kalau kita lihat memang di satu sisi Amerika Serikat sudah mengumumkan nih Mas Pras, beberapa hari ini dilakukan blokade 3 hari ya kalau nggak salah. Lalu setelah dilakukan blokade itu apakah ini melanggar konvensi hukum laut atau UNCLOS? Karena di pasal 44 UNCLOS ini kan dikatakan bahwa tidak ada penangguhan transit passage, artinya menurut hukum laut modern negara pantai itu tidak boleh menutup jalur laut untuk melintasi, salah satunya adalah Selat Hormuz di pasal 44 di UNCLOS. Nah, akan tetapi kan memang seperti yang saya bilang nggak ada Trump, nggak ada story. Artinya Trump mencoba bernegosiasi dengan Iran dengan cara melakukan blokade dan sebagainya. Akan tetapi kan perkembangan yang terbaru, walaupun kapal perang sempat memblokade beberapa kapal yang ada di sana, akhirnya ada kesepakatan dengan China, di mana Trump ya lagi-lagi menyampaikan bahwa kesepakatan ini sudah terjadi dan akhirnya blokade itu dibuka, dan Trump berpendapat bahwa ini untuk dunia dan untuk China. Nah, apakah ini adalah tentu karena ada tekanan ekonomi, tekanan kepada Trump, atau juga memang ini karakteristik daripada Trump untuk menekan negara-negara yang ada. Tetapi memang di situ ada syarat ya bahwa tidak ada senjata yang disuplai dari China ke Iran. Nah, itu yang disampaikan oleh Trump. Nah, nanti kita lihat perkembangannya sejauh mana apakah tindakan yang dilakukan oleh Trump itu betul merupakan permanent act, artinya tindakan yang permanen, artinya tidak diulangi lagi karena kan hari ini bisa dibuka besok diblokade. Nah, itu yang uniknya Trump ini. Yes, itu dia menjadi kekhawatiran banyak pihak. Dan kita coba langsung menghubungi kembali Bu Santi Samdasani. Halo Bu. Halo. Pagi, Pak. Iya. Ya, sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas ya Bu?
agak kurang sih, tapi nggak apa-apa Oke. Pak, saya coba agak lebih dekat lagi. Baik. Nah, review dari Kane, Bu, terkait dengan langkah blokade yang sudah dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat begitu di Selat Hormuz. Pandangan Anda dari sisi pelaku usaha, kemudian yang melihat kaitannya juga dengan perdagangan internasional seperti apa ini, Ibu? Baik Pak, kalau memang kami melihat di sini ya ada 3 kekuatan yang sedang bermain Pak. Jadi kami tidak bisa mengeluarkan peran Cina di kondisi seperti ini, karena kalau kami melihat ini bukan hanya mengenai Iran dan Amerika saja, tapi peran Cina sudah mulai kelihatan dan sudah mulai bermain. Jadi kalau kita melihat di sini adalah triparty politik yang sedang kami alami, dan yang memang ingin dicapai di sini adalah akses terhadap minyak. Karena memang Iran mensuplai ke Cina minyak itu sebesar 80%. Jadi besar sekali pasokan Iran ke Cina. Sebenarnya di sini targetnya bukan yang kalau kita ngomong Venezuela atau bukan pun Iran, tapi sebenarnya di sini targetnya adalah Cina. Di belakang ini semua ada satu agenda Pak, yaitu dolar. Karena memang dolar dari beberapa tahun yang lalu sedang berusaha di-hit ya Pak ya. Orang melihat kalau di atas permukaan orang melihat bahwa ini mengenai minyak, tapi sebenarnya tidak. This is a war of currency. Oke. Not the war of oil ya. Memang jalurnya pakai jalur minyak yang di-hit karena perdagangan besar antara Cina dan Middle East itu adalah perdagangan minyak, dan memang Cina tidak memiliki itu. Jadi kurang lebih 80% pasongan minyak itu dari Iran ke Cina. Jadi sebenarnya this is not a war of oil, this is a war of untuk mendefend US dollar currency. Begitu Pak. Oke, ini menarik ya Prof, kalau sudah disampaikan begitu. Ternyata perangnya bukan karena oil, meskipun banyak pihak itu melihat dampak yang luar biasa sekali ya terkait dengan pergerakan harga minyak mentah dunia. Apalagi kemarin blokade berarti sebenarnya kan ada dua pihak ini, dari pihak Iran sendiri, kemudian juga dengan pihak Amerika Serikat sendiri juga yang melakukan blokade, meskipun kabar terakhir sudah dibuka. Ya, Anda melihatnya bagaimana Prof? Sebenarnya ini perang currency atau memang perang karena oil, atau ada hal lain yang membuat ini terjadi? Iya, memang ini menjadi menarik karena konstelasinya tadi kan ada beberapa peran ya. Walaupun ini kan Selat Hormuz ini ada dua negara yang memang menjadi barometer, yaitu Iran dan Oman. Karena tapi China kan di sini kita bisa melihat perannya. Artinya China juga melakukan diplomasi politik dengan Amerika. Nah, kalau kita lihat dalam jangka pendek ini, blokade Amerika Serikat ini berhasil menghentikan sebetulnya total pelayaran yang dilakukan oleh Iran. Paling tidak dari catatan saya 24 jam pertama tidak ada kapal Iran yang bisa passing, yang bisa lewat. Dan data Reuters memperkirakan sekitar 2 juta barel minyak Iran itu per hari akan hilang dari pasar dunia. Ini tentu akan merugikan juga buat pasar dunia. Tapi Iran memang masih punya cadangan minyak yang cukup besar lah untuk bisa menghimpun ini semua. Nah, sebaliknya apa yang menjadi dampak globalnya gitu, Pak Pras? Jadi memang sekitar 20% minyak dunia ini kan kita tahu melewati Hormuz, artinya punya peran yang cukup besar. Sehingga penghentian ini akan memicu lonjakan harga minyak sampai dengan mungkin di atas 30-40%. Dan ini yang makanya ada peringatan dari IMF berkaitan dengan krisis pasokan energi. Nah, ini yang harapannya tentu blokade ini juga akan menekan beberapa pendapatan minyak dan yang ada. Jadi memang ini murni karena kalau saya lihat salah satunya adalah selain tekanan diplomasi politik, ya memang karena siapa yang lebih cepat bisa menguasai Selat Hormuz, dialah yang bisa menguasai cadangan minyak. Karena kan power itu kan segalanya. Ini yang makanya antara Amerika berusaha melakukan blokade, Iran juga berusaha untuk melewati kapal yang ada. Jadi mana yang lebih cepat duluan. Nah, tetapi kan kita lihat bahwa dari kesemuanya itu tidak ada yang diuntungkan. Termasuk Amerika pun melakukan blokade beberapa hari, ya pasti akan kerugian secara ekonomi juga, termasuk ekonomi Amerika. Kita lihat sekarang nilai tukar rupiah dan sebagainya. Nah, tetapi yang juga menarik sebetulnya nanti kita mungkin bisa bahas. Pak Presiden ini kan kemarin ke Rusia. Presiden Prabowo ke Rusia, lalu ke Perancis dan sebagainya.
Nah, saya sempat ditanyakan juga bagaimana nanti konstelasinya kalau yang Menhan kita kan ke US, Betul. nah Presiden ke Eropa gitu. Oke, itu dah. Apakah memang ini menjadi salah satu kebijakan luar negeri kita ya, begitu ya, bebas aktif. Kita bahas lebih lanjut nanti di segmen berikutnya, Prof dan Bu Santi. Kita akan jeda dulu sebentar ya, dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan kita lanjutkan kembali perbincangan kita dengan dua narasumber menarik kita hari ini, Profesor Ariwan Gunadi, pakar hukum bisnis dan perdagangan internasional, kemudian juga sudah bergabung Bu Santi Samdasani, Ketua Perdagangan Internasional Kamar Dagang Entrepreneur Indonesia. Nah, kembali lagi ke Bu Santi, kalau memang tadi sudah Anda sampaikan bahwa perang ini ya menarik ya, ada perkembangan baru, currency, kemudian sebelumnya juga ramai terkait dengan oil. Nah, sebenarnya dari pelaku usaha sendiri memandang bagaimana sih blokade ini berdampak terhadap dunia usaha global, kemudian perdagangan internasional khususnya eksportasi Indonesia, karena kita masih mengandalkan eksportasi CPO, kemudian batu bara juga yang kita tahu belakangan hari ini ikutan naik nih dengan kondisi geopolitik saat ini, Bu Santi. Pak, kalau Indonesia ini kan saya melihat ya bahwa kita cukup aman. Resiliensi Indonesia cukup bagus. Namun kalau minyak itu exit $130 per barrel, disitulah mulai ada retak-retak di bidang kita punya APBN. APBN itu terdiri dari 3, Pak. APBN itu adalah revenue, spending, dan debt loan ya. Nah, kalau kita lihat dari segi revenue masih oke, masih aman kita. Dari segi spending masih oke. Tapi yang saya khawatirkan di sini, bukan khawatir ya, tapi yang kita harus was-was di sini adalah kita punya loan, utang kita. Nah, di sini menjadi sebuah titik berat di mana make or break. Jadi kalau kita terus menambah hutang kita dan kita punya revenue dan spending masih tetap sama di tingkat yang level yang sama, tapi kita punya utang naik terus, disinilah baru akan keluar masalah-masalah baru. Contohnya misalkan kalau inflasi kita melihat sudah mulai ya Pak ya, sekarang inflasi itu sedikit-sedikit saya melihat di pasar sudah mulai banyak barang-barang sudah mulai naik. Spending, kita bicara spending publik itu juga banyak yang mulai holding. Kalau kita lihat mall dan lain-lain itu bukan berarti uang nggak ada, bukan berarti buying power nggak ada. Buying power ada, tapi mindset pebisnis Indonesia itu sudah berubah. Karena apa? Mereka tidak yakin, tidak tahu atau belum jelas ini arahnya mau kemana. Jadi akhirnya untuk meng-hire pegawai baru mereka freeze hire. Untuk ekspansi bisnis mereka freeze ekspansi bisnis. Jadi semua itu kalau seakan-akan kita lihat itu kayak standstill, berjalan di tempat untuk sementara. Kembali lagi bukan karena tidak memiliki uang ada, tapi karena ketidakjelasan masa depan ini arahnya kemana. Apakah perang ini berjalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun? Kalau memang seperti itu, dampaknya itu seperti apa? Mereka belum bisa mengambil sebuah keputusan-keputusan bisnis yang mengambil resiko-resiko yang besar gitu. Termasuk freeze hire. Kalau data kami terakhir itu, hiring itu sudah mulai menurun gitu. Begitu Pak. Wah, ini yang menjadi kekhawatiran banyak pihak ini, Prof. Kalau melihat dampaknya yang transmisinya yang dikhawatirkan terhadap ekonomi Indonesia tadi. Pelaku usaha kalau sudah wait and see, ini menjadi sinyal yang perlu kita waspadai. Kemudian tadi ada juga freeze untuk penambahan tenaga kerja baru. Nah Prof, lantas bagaimana kalau kita sikapi dengan blokade yang sudah dibuka? Apakah ini akan lebih mereda ekonomi global, begitu termasuk nanti implikasinya ke Indonesia? Atau Anda melihat sebenarnya ini menjadi salah satu permainan baru lagi nih akan diluncurkan oleh Amerika Serikat misalnya? Iya, yang pertama adalah tadi kalau kita positioning kan pada saat blokade dan pasca blokade. Pada saat blokade itu tuh memang banyak negara-negara terutama perusahaan multinasional apalagi yang melewati jalur pelayaran ya Selat Hormuz itu juga mengalami kebingungan dan mereka bahkan beberapa katakanlah ingin menyelesaikan sengketa ini dengan jalur force major. Artinya dengan adanya satu kejadian yang di luar batas sehingga merugikan kontrak internasional. Nah ini kan banyak kontrak-kontrak yang berkaitan dengan shipping, tourism yang berkaitan juga dengan jalur-jalur pelayaran dan energi. Ini yang memang mekanisme perlindungan kontrak terutama dengan adanya masalah perang yang kemarin itu cukup menghambat, apalagi blokade kiri kanan dan sebagainya. Nah tentu dengan adanya kewajiban energi dan sebagainya ini tentu
akan mengganggu fatal dari perspektif ekonomi yang ada. Nah tadi kan kalau di elaborasi apakah ini sejauh mana untuk cadangan energi kita misalnya, ya tentu dengan Pak Presiden melakukan kunjungan ke Rusia, ke Perancis itu juga salah satu untuk memastikan cadangan energi lokal itu tetap terpenuhi gitu Pak. Jangan sampai juga kita kekurangan atau harga minyak naik sekian barel sehingga kita mengalami ketergantungan pasar yang cukup berat. Nah itu aja sih. Nah kalau kita lihat dengan implikasi hukum bagi negara-negara pengguna jalur tersebut begitu, termasuk kalau kita bicara Indonesia, karena kan ada beberapa kapal kita juga yang sepertinya masih tertahan begitu. Anda melihatnya bagaimana begitu? Iya, memang yang tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa negara itu kan ada klausula hardship namanya, force majeure. Jadi kalau misalnya ada kendala-kendala, mereka kalau ada kapal tanker yang misalnya nggak melintas, ya, atau kapal Pertamina nggak bisa melintas gitu kan, pembeli atau penjual sejauh mana dia bisa mengklaim pembebasan kewajiban berkaitan dengan transmisi barang yang atau jasa yang nggak bisa diantarkan gitu kan. Nah yang kedua adalah kalau contoh beberapa negara misalnya produsen dari energi sudah menyatakan force majeure atas kontrak ekspor karena gangguan Hormuz. Nah ini yang memang Indonesia sebagai konsumen energi besar tentu juga harus bersiap sejauh mana penggunaan energi alternatif dan sebagainya. Karena kita nggak tahu nih artinya ini kan hari ini blokade dibuka permanen, katanya permanen. Tapi sejauh mana nanti akan ditutup kembali atau diblokade kembali. Karena kan yang tadi saya sampaikan di pasal 44 UNCLOS, Iran menutup pun juga bisa pelanggaran UNCLOS. Amerika pun membuka dengan paksa pun juga bisa pelanggaran UNCLOS dan UN Charter. Nah ini yang makanya solusi utamanya memang salah satunya adalah diplomasi, mediasi internasional dan juga penyusunan kontrak yang memang betul-betul melindungi force majeure. Apalagi dengan ada kejadian ini. Nah ini untuk evaluasi bagus untuk kementerian atau pemerintah di kita juga, ketika kita bermitra dengan negara lain, terutama yang melewati Selat Hormuz, betul-betul klausula itu betul-betul ditekankan sehingga kita bisa memprotek kapal-kapal kita yang ada di sana. Nah itu dia langkah-langkah proteksi yang sudah dilakukan pelaku usaha, khususnya para eksportir begitu. Bu Santi, Anda melihat apakah sudah mengarah ke sana? Dalam artian mitigasi sudah kita siapkan jauh-jauh hari begitu, mengingat perang kan juga sudah berlangsung cukup lama begitu, Iran, Amerika Serikat, dan Israel ini. Ya, begini Pak, kalau kami melihat dari segi internasional ya, memang banyak sekali perjanjian-perjanjian termasuk UNCLOS sekarang itu memang dilanggar. Bukan hanya perjanjian UNCLOS, ada beberapa perjanjian-perjanjian internasional pun yang akhirnya dikategorikan sebagai force majeure. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kami melihat Pak Presiden sudah mengambil langkah-langkah yang tepat. Dari segi misalkan beliau ke Rusia, ke Prancis, dan mungkin akan ke berbagai negara lain lagi karena di benak beliau adalah satu, bagaimana saya bisa mengamankan Indonesia. Saya rasa itu yang kami melihat ya, makanya beliau mencari jalan terus. Kalau dari segi pebisnis Pak, yang harus dilakukan adalah mencari jalan untuk diversifikasi. Diversifikasi itu ada 3 macam. Diversifikasi dari segi mitra bisnis untuk menekan harga, apakah itu raw material atau supply chain ya. Karena dampak pertama itu kan pasti di supply chain, logistik ya Pak ya. Itu pertama. Yang kedua yang harus dilakukan adalah diversifikasi sourcing. Barang-barang yang harus disourcing. Kalau memang negara ini masih mahal, kita cari partnership dengan negara-negara lain. Yang ketiga adalah diversifikasi teknologi. Misalkan kalau memang tadinya memakai teknologi atau memakai sistem sekarang kurang efisien, apakah ada teknologi baru ke depan yang bisa membantu pebisnis ini membypass minyak ini gitu, biaya-biaya logistik ini. Karena kalau kami melihat Pak, 3 bulan ke depan ini kalau masih begini terus, itu harga-harga di Indonesia itu akan serentak mereka menaikkan harga. Kami melihat ada arahan untuk ke sana karena pebisnis ini tidak bisa mencari solusi atau tidak bisa mencari arah-arah untuk diversifikasi, mereka harus kemana lagi. Seperti itu Pak. Baik, berarti memang tantangannya masih cukup berat yang harus dilalui di tahun 2026 ini ya, dengan perang yang juga kita tidak tahu pada saat mungkin ada blokade yang sudah dibuka, kemudian kondisi menjadi kondusif, tapi kita tidak tahu juga hari berikutnya akan seperti apa. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar ya Bu Santi dan juga Prof Aryawan, dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Ya, Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan narasumber kita, Prof. Aryawan Gunadi, kemudian juga ada Bu Santi Samdasani. Nah, bicara mengenai upaya-upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia, tadi melakukan diversifikasi juga pasokan-pasokan baru energi kita, dengan melakukan soan ke beberapa negara yang sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa waktu terakhir ini. Kemudian bagaimana Anda melihat konsekuensi hukum internasional juga nih, Prof. Aryawan? Apakah kita perlu ada melakukan penyesuaian, yang seperti apa sih yang perlu dilakukan, sehingga karena kan kita tidak tahu juga ini perang ini akan berlangsung sebentar atau yang seperti Bu Santi khawatirkan akan berlangsung justru lebih jauh lagi, begitu Prof? Iya, memang yang pertama adalah yang dilakukan oleh Pak Presiden kan terakhir ke kunjungan ke beberapa tempat ya, ke Rusia dan Perancis. Beliau tahu pasti ke Rusia itu karena Rusia itu punya cadangan energi yang juga cukup besar, dan juga penyuplai bukan hanya energi tapi gandum, pupuk itu juga supply, dan ekspor kita ke Rusia kalau nggak salah sekitar 1,88 miliar dolar AS, dan import kita sekitar 2, sekian miliar dolar AS. Artinya kita juga cukup punya kemitraan yang baik dengan Rusia lewat Putin. Nah ini yang makanya Pak Presiden mungkin memanfaatkan momentum ini untuk dengan adanya masalah di Selat Hormuz yang tidak menentu lah kita sampaikan, sehingga ini bisa melakukan satu diversifikasi dan kemitraan. Dan Rusia pun juga berkomitmen dan Indonesia untuk meningkatkan kesepakatan itu. Nah yang kedua adalah tentu dilakukan hukum internasional ini kan memang kita tahu bahwa ada negara-negara imported yang bisa saja mengajukan tuntutan ke lembaga internasional. Kita sebut ke ICJ atau Mahkamah Internasional, atau pelanggaran yang sifatnya dengan mekanisme di bawah UNCLOS ataupun aturan-aturan internasional yang lainnya. Dan tapi kalau kita lihat kan Amerika Serikat itu juga belum meratifikasi United Nations Convention Law of the Seas atau UNCLOS itu. Jadi dia merasa dia tidak terlalu banyak harus mengikuti tunduk kepada itu. Nah, perusahaan swasta, tadi kan yang publik, swasta itu kan memang juga tidak bisa menuntut negara lain di perusahaan internasional, artinya tidak semudah itu. Karena ada mekanisme yang dia harus lakukan misalnya lewat arbitrase, ya kan lewat ICSID misalnya, yang untuk berkaitan dengan International Center for Investment Dispute. Kalau misalnya ada pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya international contract seperti tadi. Nah yang pasti yang dilakukan oleh Indonesia yang ke depan adalah tetap aktif melakukan diplomasi internasional. Yang kedua adalah kita sedikit banyak harus lebih agile melihat aturan-aturan kita yang sekarang untuk mendatangkan investasi ke Indonesia, dan saya yakin pemerintah sudah lakukan itu untuk bisa kita bermitra dengan lebih mudah. Karena kondisi sekarang kan serba nggak menentu ya. Artinya Amerika pun juga hari ini bisa bilang kebijakan A, besok B, C dan sebagainya. Negara lain pun juga sama. Ini dinamis sekali. Nah, makanya tadi seperti yang Bu Santi sampaikan, artinya kita juga mau juga pemerintah lakukan ini kan juga sudah cukup baik sehingga kita bisa melakukan mitra dengan beberapa negara lainnya. Nah dari pelaku usaha sendiri Bu Santi, Ken melihat apakah kita akan lebih fokus kalau memang ada katakan tadi perlu melakukan beberapa poin diversifikasi bahan baku misalnya, kemudian diversifikasi teknologi juga di dalamnya. Fokus kemana saat ini? Apakah kita bisa fokus ke dalam negeri saja atau sambil paralel juga kita memaintain pasar internasional kita, mengingatkan tantangan di dalam negeri juga tidak sedikit begitu nih Bu Santi. Baik Pak, ini barusan saya dapat informasi bahwa rupiah itu sudah mendekati 17.200. Tepatnya 17.192 sekarang. Jadi meningkat cukup besar dibanding kemarin. Kemarin masih 17.142 ya Pak ya. Jadi kalau saya melihat kondisi seperti begini, pelaku-pelaku Indonesia ini harus fokus ke domestik. Karena apa? Indonesia sendiri ini cukup kaya, cuman underutilized ya. Jadi kita fokus ke pasar domestik dulu, pasar kita juga cukup besar ya. Kalau sebisa mungkin kita mengembangkan alternatif raw material dari pasar kita, di dalam pasar kita. Contohnya begini, plastik itu harganya meningkat cukup besar ya. Nah, Indonesia itu produsen singkong cukup besar, cukup banyak. Nah, kenapa tidak industri plastik dari singkong ini yang kita kembangkan? Dan dulu kita pernah sudah tes beberapa waktu zaman green energy, sustainable renewable itu kita sudah melihat beberapa orang menenteng kantong-kantong dari singkong. Nah, justru di sini kesempatan pengusaha-pengusaha Indonesia untuk melihat alternatif renewable atau sustainable sourcing. Itu yang pertama ya. Yang kedua, mungkin untuk saat ini kita lupakan dulu, bukan lupakan ya, kita kurangkan dulu pasar internasional karena memang
ketidakpastian di ranah itu cukup besar. Tapi pasar domestik kita justru yang sangat besar ini dan yang masih underutilized, justru kalau saya bisa sarankan ke pebisnis Indonesia itu justru kita fokus ke domestik karena opportunity-nya masih sangat besar, begitu Pak. Oke, opportunity sangat besar, tapi bagaimana dengan upaya-upaya bersama, kebijakan-kebijakan dari pemerintah sendiri sebenarnya sudah mengakomodasi tidak sih dengan kondisi saat ini dari kacamata Bu Santi? Saya melihat sih sudah ya Pak ya, karena begini, Ya. pemerintah ini untuk UMKM dan UKM cukup banyak inisiatif-inisiatif yang sudah diambil pemerintah untuk mendorong ke sana. Oke. Nah, pebisnis besar sendiri memiliki revenue buffer yang cukup besar, dan pebisnis besar sendiri ini bisa menggandeng UMKM ini untuk di-guide untuk mengarah ke sana untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik, begitu Pak. Oke, nah dengan kondisi seperti saat ini bahwa fokus akan tetap di dalam negeri, Prof. Aryawan, kita di dalam negeri ini, pemerintah misalnya mungkin dengan menyikapi kondisi geopolitik tadi, perlukah kita menelurkan satu payung hukum baru lagi yang bisa mengakomodasi kebutuhan dunia usaha, capaian mungkin dari sisi politik luar negeri kita juga begitu, Prof? Iya, memang kan kita kan sudah punya beberapa, tadi melihat yang Bu Santi sampaikan update terbaru mengenai nilai tukar rupiah ya terhadap dolar, artinya kita tetap mewaspadai lah. Ya. Lalu harga minyak kita juga perlu lihat per barelnya. Dan yang ketiga kalau dilihat dari sisi aturan, memang kita kan waktu masa COVID sebenarnya kita sudah banyak mengeluarkan omnibus ya, artinya aturan-aturan yang bersifat kasualistis dan dukungan untuk investment UMKM dan sebagainya. Oke. Nah ini yang memang menurut saya dengan adanya kejadian yang belakangan ini perlulah memang adanya peraturan-peraturan yang memang bisa task force ya untuk mendukung iklim usaha, baik tax, pajak. Memang ada beberapa pajak yang dimundurkan kan untuk pelaporan untuk pajak pribadi dan sebagainya. Akan tetapi kan perlu ada insentif atau kemudahan-kemudahan baik bagi pelaku usaha, UMKM maupun pelaku-pelaku usaha di dalam negeri untuk bisa punya competitiveness dengan yang ada di luar. Karena ini kejadian ini tidak menentu dan banyak yang suffer juga. Nah yang kedua adalah kalau dari sisi aturan saya lihat perlu ada synchronize saja antara di daerah dengan pemerintah yang ada di pusat sehingga mau policy-nya akan seperti apa. Karena setahu saya Pak Presiden kan juga sekarang banyak melakukan touch limat ya, artinya banyak mengundang kepala daerah, pelaku usaha, bahkan para guru besar juga diundang untuk bisa mensosialisasikan apa yang menjadi kebijakan. Mudah-mudahan ini bisa diturunkan baik dalam bentuk perda, peraturan-peraturan di daerah untuk bisa, karena mereka di desa, di daerah itu yang melakukan eksekusi di lapangannya. Dan mereka banyak melakukan usaha yang walaupun medium scale atau small scale tapi punya impact yang besar buat Indonesia, Pak Pras. Oke, terakhir Anda melihat proyeksi terkait dengan kondisi global tadi akan mengarah kemana? Mereka akan masuk lagi ke dalam perundingan tahap kedua nih, Prof, yang lagi diusahakan. Nah ini kansnya, harapannya begitu dari kacamata Prof. Aryawan tuh gimana sih? Iya, yang menarik adalah setiap saya hadir di IDX, Pak, selalu ada cerita yang baru yang menarik. Artinya hari ini mungkin blokade, besok dibuka, kita tidak tahu besoknya apa lagi. Nah ini yang menjadi menarik memang. Nah yang ketiga adalah perundingan akan terus berjalan. Terus konstelasi politik ini, diplomasi internasional akan menurut saya akan terus berjalan. Karena sekarang Amerika Serikat membuka tetapi tidak mau kalah bahwa ini karena China berjanji katanya tidak akan mengirimkan senjata ke Iran. Ya kan, padahal kita juga tidak tahu, mungkin Amerika pun juga membutuhkan atau Amerika juga ingin ekonomi pun juga cukup baik untuk Amerikanya sendiri. Maka kita lihat perundingan akan tetap berjalan, tapi konstelasi menurut saya akan tetap ups and down dalam beberapa waktu terakhir ini, khususnya sampai akhir tahun kalau saya melihat. Berarti dinamis sekali juga masih akan berlanjut ya sampai dengan akhir tahun 2026. Itu dia dengan kondisi global saat ini dan upaya-upaya yang sudah dilakukan dari si pelaku usaha, kemudian pemerintah memang sudah saatnya lah kita bergandengan tangan kembali ya untuk membangun ekonomi di dalam negeri di tengah tantangan ekonomi global saat ini. Baik, Prof. Aryawan, kemudian Ibu Santi, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan ya kepada pemirsa pada hari ini. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali, Bu Santi. Terima kasih. Prof, terima kasih banyak. Terima kasih, Prof. Keren banget. Thank you. Bu Santi, terima kasih.